Assalamualaikum Bu Wiwi, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Dwi. Apa ada yang bisa saya bantu? Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu Dwi sehat. Bu Dwi bagaimana? Alhamdulillah sehat, makanya kesini Bu Wiwi. Iya ya Bu. Begini Bu Wiwi, saya ngadu penjenengan pagi ini untuk bertanya berkaitan dengan keputusan yang pernah Bu Wiwi ambil berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dalam dilema etika. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang pernah Bu Wiwi hadapi berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dengan Bapak Ibu guru di sekolah atau mungkin lingkungan di sekolah. Gimana? Iya. Kalau dalam dilema etika ya Bu Dwi ya, saya pernah mengalami begini, permasalahan yang saya hadapi itu ada beberapa seorang PTK saya, kebetulan beliaunya itu juga PNS, kurang dilemanya kurang disiplin lah. Iya, kalau saya mau mendisiplinkan itu saya harus mencari tahu dulu latar belakangnya seperti apa. Dalam hal apa Bu disiplinnya? Begini, beliaunya itu kan sudah PNS, tapi berangkatnya itu ya meskipun tidak terlalu siang, tapi ya sudah lebih ya telat lah, karena kita mulai menjalankan jam 7, beliaunya biasanya jam 7:04, jam 7:05 itu baru ada di sekolahan ya. Bu Wiwi, terus menurut Bu Wiwi selama ini Bu Wiwi dapat menginterpretasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang Bu Wiwi Ya, saya ingin mengidentifikasinya ya, saya bertanya dulu dengan teman-teman, mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu seperti apa, kenapa beliaunya sering terlambat, itu apa saja yang menyebabkan, terus dampaknya terhadap pembelajaran itu apa. Jadi saya mencari dulu informasi dari berbagai pihak kenapa beliau bisa terlambat datang ke sekolahan. Yang melatar belakangi masalahnya beliau itu apa? Mohon maaf Bu Wiwi, agak batuk ini. Iya enggak? Selanjutnya Bu Wiwi, selama ini bagaimana Anda menjalankan dalam proses pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus seperti sekarang misalkan kepentingan maksudnya ada dua kepentingan kan, penjenengan sama PTK yang bersangkutan ya, yang menurut langkah-langkahnya ya. Yang menurut Bu Wiwi benar dan menegur, kemudian mengidentifikasi ini loh, ini salah satu pelanggaran, ini salah satu tidak disiplin. Tapi di sisi lain PTK yang bersangkutan juga ngerasa benar karena tetap dinas gitu ya. Yang pertama itu saya cari dulu fakta-fakta yang terjadi, faktanya beliau kenapa tidak tepat waktu atau tidak disiplin. Kemudian setelah saya tahu, dan itu tidak hanya dari satu pihak ya, dari beberapa pihak, kemudian saya ajak ngobrol berdua dengan beliaunya, terus kemudian mencari solusi yang terbaik, kita musyawarahkan bersama-sama, terus kemudian kami memutuskan masalah, menemukan solusi, yakni dengan meminimalisir beliau untuk tidak datang terlambat ya. Salah satunya itu kita selain ada pinjer ya, deadlock, itu juga saya buatkan tiket untuk setiap pagi itu minimal satu orang PTK itu 2 hari tiket. Tiketnya itu di pagi hari itu untuk menyambut kedatangan anak-anak itu ya. Jadi satu orang PTK itu dalam 1 minggu minimal 2 kali tiket. Jadi mau nggak mau mau nggak mau salah satu cara Bu Wiwi untuk mendisiplinkan beliau ya. Karena beliau juga sudah PNS, saya kan dilemanya di sini, kalau saya tidak menegur nanti adik-adik yang DTT yang usia di bawahnya itu kan mencontoh. Kalau saya terlalu menekan yang DTT, nanti bagaimana uang yang PNS saja tidak ditegur. Dilema saya di situ, makanya ya saya ambil jalan tengahnya, dibuat tiket untuk semuanya, tidak hanya yang PNS saja tapi yang DTT juga. Berarti menurut Bu Wiwi
salah satu memberikan tugas bikin salah satu apa solusi lah nggih, ya, maksudnya jalannya efektif nggih untuk Ya. mendisiplinkan Ya, apa namanya ya, mungkin anak buah. awal-awalnya itu seperti dipaksakan, tapi setelah berjalan lama kelamaan akhirnya ya alhamdulillah sekarang beliaunya itu sudah tidak terlambat lagi ya, meskipun ya jam 7 kurang 5 atau jam 7 kurang ya setidaknya jam 7 sudah di sekolahan ya. Terus sejauh ini ada nggak tantangan-tantangan yang Bu Wiwi hadapi untuk mendisiplinkan beliau? Ya tantangan saya itu lebih ke gini, kepentingan belas kasihan dan apa. Ini adalah dinas dan karena beliaunya itu di rumah ternyata merawat ibunya yang sakit. Lah, dilemanya saya itu ya di belas kasihan antara individu sama kelompok apa, karena beliaunya itu merawat ibunya dulu yang sakit baru dinas. Dan saya ya enggak enaknya ya itu merawat ibunya yang sakit. Nah, tetapi kalau tidak saya disiplinkan, wong beliaunya PNS, nah itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya Bu Wiwi, Ya. ini untuk menyelesaikan dilema ini, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu penjenengan dalam menyelesaikan Masalah dilema ini? Ya, saya rasa itu komunikasi ya, komunikasi yang terjalin dengan baik, tidak ada kesalahpahaman. Saya menyampaikan maksud dan tujuan saya berbuat seperti ini, dan beliau juga memahami apa yang saya maksud. Jadi itu akan lebih mudah menerima kalau komunikasi berjalan lancar. Gitu ya. Hubungan baik dengan Dengan yang lain juga penting. Jadi tidak hanya kepada beliau saja. Ketika dalam rapat pun ini tidak hanya untuk satu orang tapi untuk semuanya. Jadi komunikasi timbal balik tidak hanya saya kepada beliau tapi kepada teman-teman yang lain juga. Ya. Ini yang terakhir Bu Wiwi. Ya. Dari permasalahan yang sudah Bu Wiwi selesaikan, hikmahnya apa atau dampak baiknya dari permasalahan ini apa? Untuk saya sendiri atau untuk sekolah? Bu Wiwi untuk sekolah dan teman-teman di sekolah. Ya, untuk saya sendiri itu saya tidak merasa mengistimewakan salah satu atau itu jenis anak buah ya, semuanya saya buat sama. Saya jadi tidak ada yang merasa diistimewakan dan sebagainya. Untuk sekolah jadi itu sangat berdampak ya, ketika semua guru jam 7 itu sudah di sekolahan, berarti anak-anak itu ada yang menyambut. Ketika anak-anak datang diantarkan orang tuanya, ada bapak ibu guru yang menyambut, itu sangat berdampak baik sekali, terutama dalam PPDB itu. Jadi penerimaan siswa saya ya otomatis bertambah karena citra baik sekolah juga bertambah, terus kepercayaan masyarakat kepada sekolah kami juga akhirnya bertambah. Terus pembelajaran lebih kondusif karena semua gurunya sudah ada. Ya, untuk pribadi TTK saya yaitu pendisiplinan. Jadi mereka juga harus belajar disiplin meskipun sudah guru ya. Kalau tidak ada keinginan untuk berubah ya sama saja diawali dari tanggung jawab. Iya, harus tanggung karena jawab. sama-sama bekerja, Iya. sama-sama Tidak boleh menggantungkan membebankan pada orang lain. Sejauh ini masih berjalan dengan baik ya Bu? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Usaha saya ini ya tetap saya laksanakan ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan dengan baik ya, terus ya mulai teratur lah, seperti tidak perlu saya ingatkan, mereka semua sudah bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Terima kasih sekali Bu Wiwi. Ini termasuk praktek baik yang kelak siapapun yang nanti jadi pemimpin mungkin saya juga dari seorang pemimpin ini bisa saya tiru ya Bu ya. Terima kasih sekali waktunya sudah diberikan buat saya untuk tanya-tanya berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dengan Bu Wiwi. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Pur sudah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara berkaitan dengan dilema etika yang terjadi di sekolah SDN Banjarsari berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Mohon diperkenalkan dulu Pak Pur. Ya, nama saya Purnomo, Kepala Sekolah SDN Banjarsari, Kecamatan Banggang, Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Terima kasih Pak Pur. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan dilema etika yang terjadi di SDN Banjarsari berkaitan dengan Bapak mengambil keputusan terkait permasalahan dilema etika berkaitan dengan nilai kebajikan Pak Pur. Siap nih Pak Pur nih. Iya. Pertanyaan yang pertama, selama ini Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Jadi berkaitan dengan permasalahan dilema etika yang terjadi di sekolah, guru siswa, guru TPK atau tenaga pendidikan yang lainnya Pak. Ya, kalau untuk mengidentifikasi itu berdasarkan satu itu apa yang saya alami sendiri dan apa yang dialami oleh Bapak Guru kelas 1 sampai kelas 6. Dari cerita itu kita tahu mana yang dilema etika dan mana yang bukan. Identifikasi berarti dari identifikasi dari pengamatan saya pribadi dan laporan dari Bapak Guru kelas 1 sampai kelas 6. Lanjut. Dari identifikasi tersebut Bapak menemukan nggak kasus yang merupakan dilema etika? Kalau menemukan tidak menemukan, untuk dari siswa juga menemukan, dari Bapak Ibu Guru saya pribadi saya juga menemukan. Kalau dari mohon maaf Pak, dari kalau PTK dilema etika ini seperti apa Pak? Kalau dari Bapak Ibu Guru untuk PTK itu sebenarnya kasusnya cuma rata-rata di setiap sekolah itu sama. Ada salah satu guru atau satu atau dua yang kadang itu tidak sering tapi kadang datangnya telat. Nah saat itu ternyata saya ditanya telat, alasannya itu jelas. Dalam arti apa? Ada kepentingan yang urgent yang tidak bisa ditinggalkan. Biasanya itu tentang kondisi sakit keluarga. Itu berarti dilema etika ya Pak, ya menurut penjelasan. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan, karena kalau yang tadi penjelasan utarakan bahwa rata-rata PTK datang terlambat itu karena ada urusan keluarga, misalkan keluarga sakit atau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Bagaimana cara penjenengan menyampaikan atau mengambil keputusan itu? Dan pertama kita memang kita rapatkan secara forum Bapak Ibu Guru, kita rapatkan secara formal. Setelah itu tidak kita sebutkan nama seseorang yang aman. Setelah itu kalau terjadi itu kita ya panggil secara pribadi, kita jelaskan kenapa, kita tanya alasannya apa. Ternyata alasannya ya memang rata-rata itu penyebabnya itu kondisi keluarga yang ada yang sakit dan sebagainya. Nah, saya harus mengambil keputusan bagaimana. Ya kita maklumi dia memilih untuk dia bekerja untuk keluarga, dia juga harus patuh pada pimpinan karena jam masuk. Tapi kan itu tidak setiap hari dilakukan, itu kondisi-kondisi tertentu pada saat keluarga sakit dan Bapak Ibu Guru tidak mau itu keluarganya sakit terus. Memaklumi kondisi seperti itu harus kita maklumi karena apa? Kita manusiawi. Bagaimana seandainya terjadi pada kita? Saya yakin setiap orang jelas mengambil keputusan untuk merawat yang mengkondisikan yang sakit. Oke, lanjut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Kalau yang saya anggap efektif itu
yang bersangkutan kita ajak omong pribadi. Berarti ya. Berarti orang itu tidak tersinggung, akhirnya bisa bicara los apa yang kita harapkan, dan kita bisa memberi masukan secara pribadi juga, dan orangnya saya yakin puas. Jadi secara klasikal penjaringan tidak menyebutkan tidak menyebutkan itu cuma kalau klasikal itu rapat umum, dalam arti kita menertibkan secara administrasi, secara masuk dan masuk itu secara umum. Kemudian kalau yang bersangkutan Secara pribadi. Oke. Selanjutnya Pak Pur, selama ini dalam menangani kasus dilema etika ini, tantangan apa yang penjaringan rasakan atau dengan hadapi dalam mengambil keputusan Pak? Kalau tantangannya itu sebenarnya itu tidak ingin ada seperti ini, tapi ternyata ada saja ya, namanya musibah ya, dianggap itu hal wajar ya, kita harus memaklumi. Itu sebenarnya bukan tantangan, itu kondisi yang harus kita terima. Jadi dengan memaklumi kondisi, Ya, memaklumi. tetap dengan mendisiplinkan Ya, kita betul. bekerja, ya. Tapi tidak juga melupakan Betul. empati kepada sesama manusia. Ya. Betul. Oke. Selanjutnya Bapak, apakah ada jadwal khusus dalam menangani kasus-kasus seperti misalkan memberikan tenggang waktu ketika kasus ini salah satu PTK ini sering terlambat, penjelasan kasih batas waktu harus bagaimana disiplin itu ada nggak Pak? Biasanya itu kalau telatnya 1 kali 2 kali terus setelah berurutan, ketiganya baru saya tanya. Tapi kalau ini telat terus disiplin telat gitu kita. Tapi kalau 1 minggu itu telat 2 kali berturut-turut, itu baru ketiganya saya tanya kenapa, alasannya apa. Baru diambil Iya. langkah ya. Iya. Kemudian pertanyaan kedua terakhir Bapak, apakah ada seseorang atau faktor yang bisa mempermudah atau membantu penjaringan menyelesaikan kasus dilema ini? Sebenarnya kasus-kasus seperti itu tuh bisa diselesaikan selama ini kan antar guru saling mengingatkan, kan sambil ngobrol, kita sambil santai tapi sambil ngomong secara keluarga atau urusan-urusan kedinasan dengan keluarga itu kan teman-teman juga saling membantu kita untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang penjaringan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari kasus dilema seperti ini? Pembelajarannya itu adalah satu, yang sebenarnya itu kita harus kasihan pada teman kita yang bekerja, sebenarnya pekerjaannya itu sudah maksimal, jangan dicederai dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak mau menimpa pada teman kita. Jadi kita harus bagaimana kasihanlah istilahnya, seperti empati. Jadi berlangsung sebenarnya kedua-duanya harus seimbang. Ya, tapi kita tidak mau itu. Sebenarnya yang bersangkutan juga tidak mau, telat juga tidak mau. Jadi kepatuhan dia. Ya, akhirnya karena kondisi. Baiklah Bapak, semoga pengalaman pengambilan keputusan seperti ini kita anggap sebagai keputusan yang terbaik dan bijaksana ya Pak untuk PTK. Semoga ini menginspirasi kita semua yang menjadi pemimpin, entah itu pemimpin keluarga, pemimpin lembaga, gitu Pak Purge. Oke. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua terkait dengan dilema etika. Matur suwun sangat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah terkait pengambilan keputusan dalam permasalahan dilema etika. Terima kasih. Salam dan bahagia.